Siwi ya, kelompoknya Iya, kelompoknya nggak salah ya. Bentar. Em, Kuadran 3 ya sih. betul, Pak. Masih kurang tepat deh SWOT-nya. Oh, baik, Pak. Coba di apa dielaborasi lagi. Sebentar, Pak, saya cek dulu, Pak. Yang yang lain yang saya udah okein tuh udah ada beberapa tuh. Ada 3 atau 4 kelompok kalau nggak salah udah oke tuh. Tinggal lanjut berikutnya aja. SWOT oke. Nanti paling enak harus SWOT dulu. Kuad. Terus kemudian tolong diperhatikan mengenai elemen di dalam internal itu adalah si pemerintah daerah itu tuh menilai dirinya sendiri. Misal kayak analoginya gini, analoginya adalah kita nih saya menilai diri saya itu saya punya punya apa kelebihan itu misal cepat belajar dan dari sisi luar yang mempengaruhi saya cepat belajar itu adalah karena dukungan dari keluarga. Nah, itu sisi eksternalnya. Sama kayak Pemda misal. Ketika bicara tentang SPALDE ya, sistem pengelolaan air limbah domestik. Daerah itu ketika menilai dirinya, mengakses dirinya sendiri, itu misal secara kebijakan. Mereka sudah kebijakan terkait dengan penyedotan, kebijakan terkait retribusi. Itu suatu keuntungan, bukan suatu keuntungan, suatu kelebihan atau suatu kekuatan. Gitu. Jadi hati-hati terkait dengan bagaimana caranya kita mendeskripsikan ini adalah kekuatan atau internal atau eksternal. Baik itu kekuatan, kelemahan atau opportunity atau kesempatan atau ancaman. Jadi perlu lebih um, hati-hati lagi terkait dengan itu. Bisa jadi gini. Kenapa ada beberapa kelompok kayak misal kayak kemarin siapa kelompoknya Balikpapan siapa ya? Hana, Hana iya, ya. Ya kan saya balikin lagi kan. Vira, Vira juga ya. Vira Pak. kelompok. Iya kan? Iya, saya balikin kan. Karena sekilas saya lihat langsung, oh Balikpapan itu tidak ada di kuadran itu. Karena saya hafal. Jadi saya langsung balikin. Coba cek lagi. Lihat lihat lagi elemennya, lihat lagi bobotnya. Terus kemudian bagaimana skor pengaruhnya itu perlu diperhatikan lagi gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Jadi Pak, kan saya sesuai janji ya. Ya, iya, silakan Han. Pak. Iya, kelompok Hana sih, Pak. Kemarin itu waktu kerja kelompok, pertanyaannya adalah, kan kita lihat elemennya itu dari SSK ya, Pak ya. Tapi Oke. saat kita menentukan pengaruhnya, itu kami masih rancu gitu, Pak, Hmm. parameternya. Hmm. Terus persenannya juga, itu kami kita ngebaginya bingung. Akhirnya kita prioritisasinya itu adalah ketika sudah dapat elemennya per SWOT gitu, pas per elemen SWOT Hmm. kita bagi cuma
buat pembagian yang mana yang lebih penting. Jadi yang ada 20%, ada 15%. Tapi sebenarnya kita nggak punya justifikasi yang tepat gitu, Pak. Boleh minta feedbacknya nggak, Pak? Oke. Coba dibuka deh di share screen. Saya kasih tahu caranya. Siapa mau dari Vira atau dari Hana? Pak, laptop saya mati, Pak. Sebentar, Pak. Hmm. Sambil selain Vira, Hana siapa lagi? Kelompoknya Kasiwi, Pak, tadi harus dielaborasi lagi untuk masalah SWOT-nya itu yang maksud dari elaborasi itu gimana ya? Apakah pembobotan kami kurang sesuai? Oke, pertama kuadrannya salah. Oke. Kalau kuadran salah, berarti yang perlu dielaborasi elemen. Coba buka deh yang elemen punya kalian. Oh ya, Pak. Oke, coba geser. Oke, sekarang saya geser ke elemen tadi. Oh, maaf, Pak, ya. Oke, di sini eh, terdapat dokumen RPJPD, RPJMD, KLAS, RTR, dan RISPAM. Kenapa bobotnya 20%? Dan kenapa skor pengaruhnya 3? Apa yang mendasari? Karena kami kira kalau pemerintah daerah sudah memiliki beberapa dokumen itu, kami pikir itu cukup penting, Pak, dalam menentukan kelanjutan-kelanjutan, semisal SPAL DT-nya itu bisa ditentukan dari beberapa dokumen yang ada di kami temukan di situ gitu. Oke, saya kasih tahu sekarang ya. Jadi gini, RPJPD, RPJMD, KLAS, RTRW, dan RISPAM itu dokumen wajib. Semua daerah punya. Jadi Oke. bukan suatu kekuatan juga gitu buat saya. Buat saya kalau itu jadi kekuatan pun dia bobotnya nggak terlalu besar dan skor pengaruhnya nggak besar. Karena apa? Sorry. Karena setiap daerah wajib. Apa yang membedakan dia sama daerah lain itu ya itulah kekuatan. Kalau misalnya RPJPD, RPJMD, KLAS, RTW, dan RISPAM ya semua daerah juga punya kan dokumen wajib itu. Kalau mereka nggak punya itu bahaya gitu. Bahaya terkait apa? Bukan terkait spaldenya, bukan. Terkait di pemerintahannya. Masa pemerintah daerah nggak punya dokumen ini gitu loh. Makanya saya bilang dari awal, coba dielaborasi lagi. Nah, salah satunya itu. Oh, Oke, baik, Pak, baik, baik, baik. Berarti kekuatan itu kelebihan yang memang gini. dimiliki dari salah satu daerah gitu ya, Pak ya? Ya, uh, uh, lebih spesifik lagi ke arah pengelolaan air limbah domestik. Contoh gini ya, memiliki perda mengenai pengelolaan air limbah domestik. Oh Oh ya. ya, ya jelas lah, dia bobotnya besar, pengaruhnya besar. Saya setuju, gitu. Terus kemudian apa ini? Memiliki sistem offsite yang sudah berjalan melalui SPAL DT dengan layanan sebesar 5,18%. Mungkin ini jatuhnya bisa lebih besar Iya ya, Pak. Ya, da- bobotnya bisa lebih tinggi ya daripada karena ya. iya daripada dokumen RPJPD Iya ya. Oh, baik, 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 Pak. gitu. Sudah jelas, Pak. Oke ya, gitu Ya, ya. makasih, Pak. Oke. Yang lain. Tadi siapa tadi yang mau itu? Siwi ya? Siwi. Siapa? Vira ya? Iya, Fir. Gimana, Fir?
Ya? Oh iya, iya, silakan, silakan. Fir, gedein, Fir. Terus. Hmm, udah. Oke. Kota Balikpapan sudah memiliki IPAL komunal, IPLT Manggar, dan jalan pengelolaan beberapa. Oke. Terus dokumen perencanaan seperti RT RW SSK. Elemennya cuma 4 ya? Kekuatan. Yakin. Lihat dari mana? SSK. Ini SSK-nya salah. Orang saya yang evaluasi. Kan saya yang evaluasi Balikpapan. Ya, gimana dong, Pak? Nggak apa-apa. Cuma maksud saya gini, nggak apa-apa. Ini namanya latihan ya. Namanya latihan. Maksud saya gini loh. Em, Kenapa saya bilang langsung salah ya? Karena orang saya yang evaluasi. Elemennya nggak cuma itu. Balikpapan itu punya perda. Terus kemudian kalau bicara bicara apa IPAL komunal sama IPLT Manggar, skor pengaruhnya nggak 3 dong, 4 dia. Itu apa? em, nggak 3 itu. Itu 4 harusnya. Kalau mau 4 lah. Terus kemudian elemennya ada perda. Terus kemudian ini loh. Kalian kalian tahu nggak kalau misalnya apa Spalde itu dikelola oleh PTMB. Kalian tahu PTMB apa? Belum tahu. Perumda Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan. Nggak tahu, Pak. Jadi Balikpapan itu Oh, Tirtaman. Tirta Manuntung Balikpapan. Tirta Manuntung PDAM-nya itu mengelola juga air limbah domestik. Itu menjadi salah satu kekuatan karena nggak banyak daerah itu punya PDAM yang mengelola air limbah domestik juga. Gitu loh. Tuh, udah dikasih tahu tuh. Terus coba ke bawah lagi deh. Em, Keterbatasan teknologi, anggaran yang dialokasikan, keterbatasan kolaborasi, manajemen data yang lemah, kesadaran masyarakat masih kurang. Kota Balikpapan belum ada. Ini udah ada ini. Yang 6 itu udah ada. Fir. Yang 6 itu udah ada. Jakstra, kebijakan strategi daerah Jakstrada air limbah domestiknya juga saya yang bikin. Istri saya ketawa. Ya, ini kalau Jogja. Iya. Iya, itu hapus, pindahin ke atas jadi kekuatan. Dia tuh udah punya kebijakan strategi daerah Spalde. Udah punya apa? Itu udah jadi perwal itu Jakstradanya dari tahun berapa? 2024 gitu kalau nggak salah. Iya, 2024. Sebenarnya sebenarnya waktu kalian milih Balikpapan saya tuh ketawa. Saya bilang ini apa bunuh diri mereka nih milih Balikpapan. Orang baru saya evaluasi, tapi nggak apa-apa lah. Pak, nggak boleh ganti kota lagi, Pak. Nggak Nggak apa-apa usah, kali, Pak. nggak usah, nggak apa-apa. Nanti repot lagi kalian. Jangan repot Iya, kalian nanti. lagi.
Ya, Udah jalanin aja dulu, nggak tapi apa-apa. jangan di apa nilainya. Ya, ya terserah saya lah. Nggak apa-apa, belajar lah, belajar. Cuma emang ada beberapa kota yang memang saya hafal. Kotanya siapa ya? Medan tuh, Medan saya. Siapa yang Medan ya? Kelompoknya siapa ya? Saya, Pak. Di saya. Bapak juga, Pak. Tapi kan oke. Ya. Tapi kan oke. Ya kan saya loh. Iya, saya cuma bilang saya yang evaluasi. Kan saya bilang oke, is oke, nggak Pak. apa-apa. Kan oh iya oke, kan baru tahap awal. Iya. Belum jauh kan. Belum. Aman lah. Nggak apa-apa, belajar. Terus kayaknya intinya itu ya, siapa, Vira ya, Vira, Hana. Kalau buat saya sih masalah di apa, bagaimana penempatan ini ya, bagaimana penempatan suatu bobot berapa persen sama skor pengaruh. Terus tadi ya yang ya sebenarnya sebenarnya gini, Fir, masalah itu dia mau berapa persen, itu biasanya kita diskusi sama OPD, organisasi perangkat daerah, atau dinas-dinas gitu, atau tim teknis lah, untuk menentukan berapa persen ini bobot. Tapi biasanya saya itu udah ngasih duluan, saya kasih suplemen mereka gitu, saya kasih duluan, ini kira-kira sekian nih, kenapa sekian, misal contoh gini, tadi ya, siapa tuh kelompoknya yang ada RPJPD itu, Effendi ya kalau nggak salah, itu kan saya bilang tadi RPJPD, RPJMD, KLAS, RT RW itu dokumen wajib, nggak jadi kekuatan pun nggak apa-apa, karena memang so what gitu, bisa begitu loh. Saya udah ngasih awal, dari awal udah saya kasih, misal ya ini mau sekian persen aja, ini sekian persen dari mana ya, dari pengalaman. Tetapi misal kalau kalian misal bicara kayak gini ya, manajemen data yang lemah dalam pengolahan data untuk monitoring dan evaluasi kinerja. Terus gini, apakah si manajemen data yang lemah itu skor pengaruhnya, kalau misalnya bobot oke, 10%, karena kita mau lihat secara proporsional sama yang lain. Tapi kalau skor pengaruh dia kita taruh di 3, apakah dia memang sangat punya pengaruh sebesar itu di dalam konteks kelemahan? Itu yang kalian itu perlu brainstorming tuh di situ. Paham nggak maksud saya? Fir, Han, guys, paham nggak? Pak, berarti Paham ya? yang salah, Pak, berarti penempatan elemennya sama tingkat pengaruhnya ya, Pak, yang perlu dievaluasi lagi. Sorry, apa? Sorry, terputus. Gimana? Berarti yang penempatan elemen dan tingkat pengaruhnya ya, Pak, yang perlu diperhatiin. Nah itu gini. Kalau bobot sih agak enak ya, karena kita bisa melihat sebenarnya kira-kira dia mainnya di berapa nih, apa, ada berapa elemen, terus kita bagi, tinggal kita lihat proporsional nggak nih kalau misalnya kita taruh sekian. Tapi biasanya yang cukup lumayan apa kita butuh diskusi itu adalah ketika kita bicara skor pengaruh. Skor pengaruh itu kayak tadi saya bilang, manajemen data yang lemah dalam pengolahan data untuk monitoring dan evaluasi kinerja. Apakah itu, oh satu lagi, jangan semua itu di copy paste. Contoh gini, pengelolaan air bersih dan pengelolaan sampah. Kan kita lagi nggak ngomongin pengelolaan sampah juga gitu ya. Kita lagi ngomongin air limbah domestik. Walaupun sanitasi itu ada 3, di dalam SSK itu ada drainase, ada sampah, ada air limbah domestik. Kita cukup ngambil air limbah domestiknya aja.
Tapi saya lebih mau concern ke arah bagaimana skor pengaruh itu bisa kita lihat di dalam satu konteks SWOT. Kalau misalnya memang gini, kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air bersih. Nah, sekarang ketika kita bicara kesadaran masyarakat ini masih kurang, apakah dengan kesadaran masyarakat masih kurang tersebut skor pengaruhnya sampai 4 dan dia punya pengaruh sangat besar di dalam konteks kelemahan. Kalau misalnya iya nggak apa-apa gitu. Terus lagi, terbatasnya bangunan IPAL terutama di wilayah padat penduduk. Kalau ini saya setuju. Bobotnya dia 20%, dia skornya 4. Karena apa? Dengan terbatasnya gini ya, di kayak contoh di Balikpapan. Balikpapan itu di daerah-daerah pesisir yang padat penduduk, kita susah nyari tempat buat IPAL komunal. Akhirnya kita tarik pakai pipa, IPAL-nya rada jauh. Cuma ini kan jadi kelemahan. Ini saya cocok kalau misalnya ini 20%, skor pengaruhnya 4. Tetapi kalau misalnya kita bicara lagi kayak tadi ya, kesadaran masyarakat masih kurang. Kecuali gini, tidak adanya kesadaran masyarakat, itu skor pengaruhnya 4. Saya setuju. Tapi kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan, yang masih kurang itu berarti ada kemampuan untuk bisa kita naikin. Tapi kalau dia nilainya 4, dia udah nggak sadar tuh. Ngerti nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ya gitu caranya. Iya. Gitulah cara intinya ya. Cara ininya. Oke. Silakan kalau ada yang mau diskusi yang lain. Pak, satu lagi, Pak. Berarti selain dari Kalian mau nge-zoom sama kelompoknya lagi silakan. Saya masih standby di Zoom. Halo, Pak. Hanya mau tanya silakan aja. Pak Diki, punten, Pak. Yes. Ya. Iya. Tadi kalau nentuin elemen selain dari SSK ada lagi, Pak? Dokumen lain. Kenapa nentuin elemen? Nentuin elemen selain dari SSK ada lagi, Pak? Sumbernya. Sejadi. Gimana tadi apa? Siapa sih namanya? Hana ya? Menentukan elemen itu ada lagi nggak Pak selain dari SSK? Oh, bisa jadi. Halo, Han, dengar saya nggak Han? Kedengaran, Pak. Cuma suara saya nggak jelas kayaknya ya, Pak. Mungkin ya. Yang penting suara saya kedengaran lah ya. Jadi gini, kalau pada prakteknya ketika kita menentukan elemen itu kita kan sebenarnya FGD ya, ada FGD. Tetapi kalau misalnya kita nggak bisa FGD, ya biasanya kita tuh mencari berita, informasi. Kita menginterview orang yang bisa kita tanya atau kita cari beritahan. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Balikpapan gitu misal. Apa beritanya gitu. Jadi biasanya kadang saya juga pakai itu juga gitu. Salah satu caranya untuk melihat apakah suatu kota tersebut atau kabupaten tersebut sudah sudah advance atau belum terkait dengan pengelolaan air limbah domestiknya. Itu biasanya saya kadang suka baca berita juga. Nanti kita input dalam elemen.
apakah itu nanti masuk ke kekuatan, kelemahan, apa kesempatan, atau dia jadi ancaman gitu. Oke? Oke lah Oke, ya. Pak. Terima kasih. Sip. Yo, sama-sama. Ya ini di close dulu share screen. Kalau yang lain ada yang mau tanya, silahkan. Apa? Kalau mau ngezoom antar kelompok juga silahkan. Saya standby, saya mau sholat isya dulu, mau makan dulu. Tapi saya tetap ini di Zoom. Nanti kalau misalnya saya belum jawab, berarti saya lagi sholat isya ya. Oke? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak Diki.